Pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan, menyita atensi publik bahkan setelah berbulan-bulan kasus tersebut ditangani pihak berwenang. Hal ini sebab kematian yang tragis itu malah direspons dengan cara yang dirempati oleh sebagian orang. Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini kita akan membahas kisah tragis kematian Nia Kurniasari yang sempat viral beberapa waktu belakangan ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Nia Kurniasari adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir dari keluarga yang kurang mampu di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia dikenal sebagai anak yang rajin dan gigih oleh orang di sekitarnya. Ia merupakan anak yang berprestasi di sekolah dan aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat, bahkan sudah sampai sabuk coklat dan pernah menjadi juara 1 lomba tingkat provinsi. Di tengah kesibukannya itu, Nia masih sempat untuk berjualan gorengan di sekolahnya untuk membantu ekonomi keluarga. Bahkan, setelah lulus pada tahun 2023, Nia masih berusaha menjual gorengan dengan cara berkeliling. Dari hasil jualannya, ia sisihkan untuk biaya kuliah sambil mencari beasiswa. Karena memang diketahui Nia memiliki mimpi untuk bisa berkuliah dan memperbaiki ekonomi keluarganya. Namun naas, sebelum sempat untuk mewujudkan mimpinya itu, Nia harus lebih dulu mengalami kejadian tragis hingga kehilangan nyawa akibat perbuatan laki-laki biadab bernama Indra Septiarman. Kronologi berawal pada 6 September 2024 sekitar pukul 5 sore. Saat itu, Nia seperti biasa tengah menjajakan gorengan di rute yang biasa ia lewati. Kemudian, keempat pria yaitu Indra Septiarman, Randi, Heru, dan Muhammad Jailani alias Dani membeli gorengannya di depan warung milik Dani. Setelah itu, Nia kembali lanjut berjualan. Namun ternyata ia dibuntuti oleh Indra yang memiliki niat jahat kepada Nia. Indra berniat untuk menghadang Nia dan memperkosanya. Ia juga telah menyiapkan tali rafia yang diambilnya dari warung milik Dani. Saat melihat Nia di pasar Gelombang sedang berjalan menuju rumahnya, disitulah Indra mencegat Nia. Ia menyekap Nia hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu, ia menyeret Nia ke atas bukit untuk diperkosa. Ia memperkosa Nia ketika gadis itu tidak sadarkan diri dengan kondisi tangan dan kaki korban diikat dengan tali. Setelah memperkosa, Indra kembali menyeret tubuh korban sejauh 200 meter. Dan untuk menutupi perbuatan kejinya itu, Indra mengubur Nia dengan kondisi terikat dan tanpa busana. Ia juga menutupi bekas lubang kuburan dengan daun dan ranting. Usai melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, Indra pulang ke rumah untuk mengganti pakaiannya. Ia bahkan sempat ke warung milik Dani yang merupakan pamannya. Sementara itu, keluarga Nia panik dan kebingungan karena gadis itu tidak kunjung pulang ke rumah. Orang tua Nia pun melaporkan hal tersebut. Dari Jumat malam hingga hari Minggu siang, keluarga bersama warga dibantu dengan tim gabungan melakukan pencarian terhadap Nia yang dilaporkan hilang saat menjual gorengan. Petunjuk pertama adalah ditemukannya baki dan gorengan Nia yang berserakan pada Sabtu 7 September. Di hari yang sama, jilbab hitam milik Nia juga ditemukan. Sehari kemudian, pada Minggu 8 September, warga menemukan sebuah tempat yang mencurigakan di perkebunan warga. Tempat itu berupa gundukan tanah yang ditutupi oleh ranting dan dedaunan. Setelah digali, ditemukan jasad Nia dalam keadaan meninggal dunia dan terkubur tanpa busana. Untuk menangkap pelaku yaitu Indra Septiarman, polisi membentuk tim khusus dan baru menemukan tersangka setelah 11 hari melakukan penyelidikan dan pengejaran. Indra ditangkap di atas loteng sebuah rumah kosong yang terletak di Nagari 2X11 Kayu Tanam. Saat buron, ternyata Indra dibantu pamannya yaitu Dani untuk kabur dari pengejaran polisi. Indra sempat mendapatkan amukan massa yang geram dengan perbuatan kejinya. Ia juga diancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 228 tentang pemerkosaan. Namun, kasus kematian Nia tidak selesai begitu saja. Karena kasus yang tragis ini, simpati publik masih terus membanjiri Nia. Banyak orang yang melakukan ziarah ke makam Nia dan memberikan doa. Tapi, lama-kelamaan malah terjadi hal-hal yang gak masuk akal dan berlebihan yang dilakukan oleh sebagian orang. Rumah Nia sampai didatangi ribuan orang bak tempat wisata. Bahkan, beberapa orang memanfaatkannya untuk berjualan di sana. Makam Nia pun dikunjungi banyak sekali peziarah hingga taburan bunga dan rumputnya membumbung tinggi. Parahnya lagi, makam Nia sempat dijadikan lokasi syuting oleh salah satu penyanyi lokal yang kemudian aksinya itu mendapat kecaman dari publik. Tapi, tak hanya itu, makam Nia pun dipasangkan sebuah prasasti yang semakin menghebohkan publik. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas dari bagaimana rasa simpati dan kepedulian publik bisa berubah menjadi sesuatu yang berlebihan dan tidak terkendali. Kematian Nia yang tragis membangkitkan empati yang besar dari masyarakat, dengan banyak orang melakukan ziarah ke makamnya dan memberikan doa sebagai bentuk penghormatan. Namun, hal ini seharusnya dilakukan dengan penuh hormat dan keikhlasan.
bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau sensasi. Ironisnya, rasa simpati yang tulus itu berbalik menjadi kegilaan kolektif yang mengarah pada tindakan yang tidak pantas. Rumania didatangi oleh ribuan orang seperti tempat wisata, yang menunjukkan bagaimana rasa penasaran dan ketertarikan publik bisa mengganggu ketenangan sebuah tempat yang seharusnya menjadi lokasi peristirahatan bagi mereka yang ingin mendoakan. Lebih mengejutkan lagi, beberapa pihak malah memanfaatkan kesempatan untuk berjualan, memanfaatkan kesedihan keluarga dan simpati publik demi keuntungan pribadi. Di sisi lain, makam Nia pun mengalami kejadian yang sama mengejutkan, seperti menjadi lokasi syuting oleh salah satu penyanyi lokal. Tindakan ini memicu kecaman dari publik karena dianggap sebagai bentuk tidak hormatan dan komersialisasi rasa berkabung yang seharusnya suci. Ditambah dengan pemasangan prasasti yang semakin memperkeruh suasana, publik menjadi semakin terbagi dalam memberikan pandangan mereka tentang etika dan sensitivitas dalam menghadapi situasi seperti ini. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa rasa simpati harus disalurkan dengan cara yang tepat dan penuh empati, tanpa merusak ketenangan tempat tersebut atau memanfaatkan momen kesedihan untuk kepentingan pribadi. Ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran publik untuk memahami batasan antara kepedulian dan sensasionalisme yang berlebihan. Dalam menghadapi perasaan berkabung kolektif, kita harus tetap menjunjung tinggi rasa hormat dan kepedulian yang tulus, tanpa merusak suasana dengan tindakan yang berlebihan dan tidak pantas. Gimana menurut sources nih? Melihat fenomena ini, apakah kalian berpikir simpati publik yang berlebihan justru berujung pada tindakan yang kurang pantas dan mengganggu ketenangan tempat berziarah? Atau mungkin ada perspektif lain yang bisa diambil dari kejadian ini, seperti bagaimana kita bisa lebih bijak dalam mengekspresikan empati tanpa melanggar batasan yang seharusnya dijaga. Nah, itulah bahasan LMD Lorong Misteri Dunia episode kasus Nia penjual gorengan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.